Di tengah malam yang hujan deras, seorang pria sederhana menemukan gadis tak berdaya di jalanan kota. Pilihan kecil yang ia ambil malam itu, justru mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Jakarta seperti menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Hujan turun tanpa ampun, menampar wajah-wajah yang bergegas, menghapus jejak langkah di jalanan yang licin. Lampu-lampu jalan berpendar samar, memantul di genangan air, seolah ikut bergetar dalam dingin yang meresap. Farid melangkah dengan langkah berat. Tubuhnya letih setelah lembur seharian di pabrik, bajunya basah, dan perutnya keroncongan karena tak sempat makan malam. Ia hanya ingin cepat sampai ke kamar kos kecilnya yang sempit, melepaskan sepatu, dan berbaring tanpa beban. Namun, hidup seringkali menyimpan kejutan di sudut jalan yang tak kita duga. Ketika melewati sebuah tikungan, matanya menangkap sesuatu. Bayangan kecil di tengah jalan, tergeletak tak berdaya. Farid menyipitkan mata, mencoba memastikan di tengah hujan yang mengguyur deras. Dan saat ia mendekat, napasnya tercekat. Seorang gadis muda terbaring di atas aspal dingin. Rambutnya yang panjang basah kuyup, wajahnya pucat, dan darah menetes dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang terus mengalir. Pemandangan itu membuat dada Farid bergemuruh. Namun, bersama rasa iba, hadir pula rasa takut. Di kota sebesar ini, banyak cerita menakutkan. Ada kejahatan yang sengaja memancing orang baik untuk mendekat, hanya untuk kemudian dijebak. Pikiran itu melintas cepat. Bagaimana kalau ini hanya tipu muslihat? Bagaimana kalau begitu aku mendekat, aku malah jadi korban? Langkah Farid sempat terhenti. Hujan semakin deras, seakan mendesaknya untuk segera memutuskan. Di tengah kebimbangannya, sebuah suara lama terdengar kembali, suara almarhum ayahnya. "Nak, jangan pernah biarkan takutmu lebih besar dari imanmu. Karena di saat kau memilih menutup mata, bisa jadi kau sedang menutup pintu pahala yang Allah titipkan." Kalimat itu menusuk ke dalam hati Farid. Ia menatap lagi tubuh ringkih gadis itu. Nafasnya tersengal, bibirnya nyaris membiru. Hatinya berperang hebat. Namun, nurani yang tulus akhirnya menang. Ia berlari mendekat, lalu tanpa pikir panjang mengangkat tubuh gadis itu ke dalam gendongannya. Hujan seolah berubah menjadi tirai dramatis bagi langkah Farid yang tergesa. Kakinya menghentak genangan, menimbulkan cipratan di setiap pijakan. Nafasnya memburu, dadanya sesak, tapi ia terus berlari. "Bertahanlah, tolong bertahanlah," bisiknya, seakan kata-kata itu bisa menguatkan gadis yang tak sadarkan diri di pelukannya. Malam yang awalnya hanya akan diisi dengan perjalanan pulang biasa, kini berubah menjadi ujian besar bagi hati dan keberanian. Farid sadar, apapun risikonya, ia tak bisa membiarkan seorang manusia meregang nyawa di hadapannya. Dan di antara suara hujan yang menggila, deru kendaraan yang lewat tanpa peduli, serta rasa letih yang menekan, Farid terus memeluk harap. Harap bahwa keputusannya malam itu, bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga menjadi langkah pertama yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Dengan napas terengah, Farid akhirnya tiba di depan rumah sakit. Hujan masih menetes dari ujung rambut dan bajunya yang basah kuyup. Pintu IGD terbuka lebar, cahaya putih menyilaukan dari dalam membuat langkahnya terasa goyah. Ia menggendong tubuh Alia, gadis yang baru saja ditemuinya di tengah jalan, erat-erat, seakan sedikit saja ia lengah, nyawa itu bisa terlepas. "Dokter, tolong. Ada pasien darurat," teriak Farid dengan suara serak, memecah keheningan malam di ruang gawat darurat. Beberapa perawat segera berlari mendekat, menarik ranjang dorong. Tubuh Alia dipindahkan dengan cepat, selang oksigen dan peralatan medis disiapkan. Farid mundur beberapa langkah, dadanya naik turun, jantungnya berdetak begitu keras. Namun, yang datang berikutnya bukan sekadar rasa lega, melainkan tatapan curiga. Seorang satpam yang sejak tadi memperhatikan, melangkah mendekati Farid. "Kamu siapa? Apa hubunganmu sama pasien ini?" tanyanya dengan nada tajam. Farid tertegun. Saya tidak kenal. Saya hanya menemukannya di jalan." Kalimat itu malah membuat alis satpam itu terangkat tinggi.
Tidak kenal? Kamu datang basah-basahan, bawa cewek penuh darah, lalu bilang gak kenal? Jangan-jangan kamu pelakunya. Ucapan itu menusuk hati Farid. Beberapa orang di ruang IGD ikut menoleh, berbisik-bisik dengan pandangan curiga. Bahkan salah satu perawat sempat memandangnya dengan mata penuh keraguan. Farid menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Pak, saya hanya menolong. Saya tidak bisa biarkan dia mati di jalan. Satpam itu mendengus, alasan klasik. Banyak kejadian di kota ini, korban justru dibawa pelaku supaya terlihat bukan dia yang salah. Kamu pikir saya nggak tahu modus begitu? Farid terdiam. Ia bisa saja marah, membela diri dengan keras, tapi wajah pucat Alia yang masih ditangani tim medis membuatnya memilih untuk tetap tenang. Ia mengingat pesan ayahnya yang lain, kebenaran tidak butuh teriak. Nak, cukup berdiri dengan sabar, biarkan waktu yang bicara. Meski begitu, cobaan belum berhenti. Seorang petugas administrasi mendekat, menyerahkan formulir dengan nada terburu-buru. Pak, untuk tindakan darurat harus ada penanggung jawab. Tolong isi data dan bayar uang muka. Kalau tidak, kami hanya bisa lakukan perawatan terbatas. Farid terperanjat. Tangannya merogoh dompet lusuh di saku celananya. Ia tahu isinya, hanya ada beberapa lembar uang ribuan, sisa gajinya yang hampir habis untuk biaya kos dan kiriman ke kampung. Wajahnya menegang. Pak, saya tidak punya banyak. Tapi tolong, lakukan yang terbaik dulu untuk menyelamatkan dia. Saya janji akan cari cara untuk melunasi. Suaranya bergetar, tapi matanya teguh. Satpam itu kembali menyela. Lihat, uang pun gak ada. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura nolong supaya bisa lari dari kesalahanmu. Sekali lagi, Farid menghela napas panjang. Ia menatap lurus ke arah satpam itu. Pak, saya tahu saya terlihat mencurigakan. Tapi kalau benar saya pelakunya, saya tidak mungkin repot-repot lari kehujanan, bawa dia ke sini, dan rela dituduh. Saya hanya ingin satu, dia selamat. Kata-kata itu diucapkan lirih tapi tegas. Sesaat, suasana hening. Bahkan beberapa perawat yang tadinya ragu mulai menunduk, seperti merasakan ketulusan yang keluar dari hati Farid. Di balik kaca ruang tindakan, monitor jantung mulai menunjukkan grafik yang stabil. Seorang dokter keluar sebentar, wajahnya serius namun sedikit lebih tenang. Pasien dalam kondisi kritis, tapi ada peluang besar untuk bertahan. Kami butuh waktu. Farid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata bercampur dengan sisa air hujan yang masih menetes. Bukan karena lega sepenuhnya, tapi karena ia merasa beban hatinya sedikit terangkat. Ia melangkah ke pojok ruang tunggu, bersandar di kursi kayu yang dingin. Dalam keletihan, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, jangan biarkan niatku sia-sia. Jika kau izinkan aku menolong, kuatkan aku untuk menanggung sisanya. Di luar, hujan perlahan reda. Seakan langit ikut menyaksikan ujian besar yang sedang dijalani Farid malam itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, keputusannya untuk bertahan dengan niat baik, meski dituduh dan dicurigai, adalah langkah kecil menuju takdir besar yang sedang menantinya. Waktu bergulir pelan di ruang tunggu rumah sakit. Kursi-kursi dingin dari besi menjadi saksi bisu, sementara lampu neon yang menyala terang menusuk mata yang lelah. Farid duduk diam, tubuhnya masih basah oleh sisa hujan. Setiap detik terasa panjang, setiap pintu ruang tindakan yang terbuka membuat jantungnya berdegup kencang. Sesekali ia melihat ke arah pintu kaca transparan, menyaksikan dokter dan perawat berlari kecil, memasang alat, menyuntikkan obat. Ia menggenggam dompet lusuhnya erat-erat, seakan benda sederhana itu adalah jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Ya Allah, aku gak kenal siapa dia, tapi tolong selamatkan. Jangan biarkan niat baik ini berhenti di tengah jalan, lirihnya dalam doa. Hingga akhirnya, di tengah malam yang hening, salah satu perawat keluar dan memberi kabar singkat. Pasien sudah stabil, meski masih belum sadar. Farid menghela napas panjang, syukur menetes bersama air matanya. Untuk pertama kali malam itu,
ia merasa sedikit lega. Hari-hari berikutnya Farid terus datang, meski tidak ada yang memintanya. Ia duduk di kursi ruang tunggu, kadang membawa sebungkus roti murah untuk mengganjal perut. Ia tidak punya hubungan darah, bahkan tidak tahu siapa keluarga gadis itu. Tapi entah mengapa, hatinya menolak pergi. Dan pada hari ketiga, sesuatu yang ditunggu akhirnya terjadi. Dari balik tirai tipis ruang perawatan, kelopak mata gadis itu perlahan bergerak. Nafasnya teratur, tangannya sedikit bergetar. Dokter memanggil Farid yang kebetulan sedang mengisi air minum di pojok ruangan. Pasien mulai sadar. Mungkin dia butuh wajah yang membuatnya tenang, kata dokter singkat. Farid melangkah mendekat. Detik itu, mata seorang gadis yang hampir ia anggap asing, perlahan terbuka. Pupilnya bergerak, menatap ruangan sekeliling dengan bingung, lalu berhenti pada sosok lelaki sederhana dengan baju kemeja lusuh yang sudah pudar warnanya. Ada jeda panjang sebelum gadis itu berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kau, siapa?" Farid tersenyum tipis. "Aku, hanya orang lewat yang gak tega lihatmu tergeletak di jalan." Mata gadis itu, yang kemudian diketahui bernama Alia, berkaca-kaca. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "3 hari, aku pikir hidupku sudah selesai," ucapnya lirih. Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur antara sakit, takut, dan syukur. Perlahan, ia mulai bercerita. Kata-katanya tersendat, tapi tiap kalimat seperti pisau yang menusuk telinga siapapun yang mendengar. Alia diculik, disekap di sebuah ruangan sempit, dan disiksa tanpa ampun. 3 hari penuh ketakutan, tanpa cahaya, tanpa harapan. Hingga akhirnya, tubuhnya dilempar begitu saja ke jalanan, seperti sampah yang tak lagi berguna. Suara Alia bergetar, "Aku sudah pasrah, aku pikir gak ada lagi manusia yang peduli. Tapi kau datang, meski kau bahkan tidak mengenalku." Farid menunduk. Ada rasa iba yang begitu dalam, tapi juga kekaguman pada gadis itu yang masih bisa bertahan hidup. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia pada manusia lain. Jangan pikir terlalu jauh. Yang penting sekarang, kau selamat." Alia menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang bergetar di balik tatapan itu, bukan cinta instan, tapi rasa percaya. Rasa percaya bahwa di dunia yang penuh tipu daya, masih ada hati yang tulus. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena hangatnya keyakinan baru. "Terima kasih," ucap Alia dengan suara serak. "Kau bukan cuma menyelamatkan nyawaku, tapi juga membuatku percaya lagi pada manusia." Farid hanya mengangguk. Ia tidak mencari balasan. Baginya, cukup melihat Alia bernafas, itu sudah menjadi hadiah terbesar. Dalam hati ia berbisik, kalau saja ayah masih hidup, pasti ia akan tersenyum melihatku berpegang pada pesan yang pernah ia titipkan. Di luar jendela, cahaya matahari pagi perlahan menembus tirai. Hujan yang dulu menemani malam penuh ketakutan telah berganti dengan sinar yang hangat. Dan di ruangan itu, 2 jiwa yang awalnya asing kini terhubung oleh satu hal sederhana, ketulusan yang datang tanpa pamrih. Malam kelam sudah berlalu. Namun bagi Farid dan Alia, cerita mereka baru saja dimulai. Beberapa hari setelah Alia sadar, suasana rumah sakit itu terasa berbeda. Di balik tirai putih kamar rawat, ada udara lega bercampur haru. Alia sudah mulai bisa tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. Farid tetap setia menemani, menjaga setiap detik, seperti seorang sahabat yang tak pernah meninggalkan. Namun, hari itu sesuatu yang tak pernah ia duga terjadi. Pintu kamar terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah mantap. Dari penampilannya saja sudah terlihat. Jas rapi, sepatu mengkilap, wajah tegas, jelas ia bukan orang sembarangan. Dialah ayah Alia, seorang pengusaha besar yang namanya sudah dikenal banyak orang. Wajah pria itu sempat mengeras ketika melihat Farid berdiri di samping ranjang putrinya. Ada tatapan tajam yang seolah bertanya, "Siapa kamu, anak muda?" Tapi saat pandangannya jatuh ke Alia yang tersenyum hangat kepada Farid, sorot mata itu perlahan melembut.
Dengan suara berat, ia akhirnya bicara. "Anak muda, saya dengar dari dokter, dari Alia juga, kamu yang menyelamatkan putri saya malam itu." Farid menunduk hormat. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti ini. "Saya cuma kebetulan ada di tempat itu, Pak." Namun sang ayah tidak puas dengan jawaban singkat. Ia melangkah lebih dekat, menatap Farid dengan rasa ingin tahu yang besar. "Kenapa kamu mau menolong anak saya? Padahal kamu bahkan tidak mengenalnya." Pertanyaan itu menusuk hening ruangan. Alia menoleh ke arah Farid, ikut menunggu jawaban. Farid menarik napas panjang. Kata-katanya sederhana, tapi keluar dengan ketulusan yang tak bisa disembunyikan. "Saya enggak bisa lihat orang sekarat lalu pura-pura buta, Pak. Saya cuma enggak mau jadi laki-laki yang kehilangan nurani." Sun. Hanya suara mesin infus yang terdengar. Alia menggenggam ujung selimut, matanya berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Dan sang ayah, pria keras yang terbiasa menghadapi dunia bisnis tanpa kompromi, tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu dalam hati kecilnya yang tersentuh. Wajahnya melunak. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kamu, anak baik. Dunia sekarang sudah jarang punya orang seperti kamu." Sejenak, ia menoleh ke Alia yang masih terbaring lemah, lalu kembali menatap Farid. "Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah kehilangan segalanya. Terima kasih, Nak." Farid mengangguk kecil, tidak banyak bicara. Ia merasa menolong itu bukan sesuatu yang perlu dibalas. Tapi apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Sang ayah merogoh jasnya, mengambil sebuah kartu nama, lalu mengulurkannya. "Saya ingin kamu ikut bekerja bersama saya. Perusahaan saya selalu butuh orang-orang yang berhati tulus. Gaji besar, posisi terhormat. Kamu pantas mendapatkannya." Farid terperanjat. Ia tidak pernah membayangkan mendapat tawaran sebesar ini. Namun, hatinya gelisah. Ia khawatir niat baiknya menolong Alia akan ternodai, seakan ia melakukannya demi imbalan. Dengan suara lirih ia berkata, "Terima kasih, Pak, tapi saya belum bisa. Saya takut, apa yang saya lakukan untuk menolong Alia dianggap punya maksud lain. Saya hanya ingin menolong, bukan mencari keuntungan." Jawaban itu membuat sang ayah semakin kagum. Tatapannya penuh hormat pada anak muda sederhana ini. Ia tidak mendesak, hanya tersenyum bijak. "Kalau begitu, anggap saja tawaran ini bukan balasan, tapi pintu. Kalau suatu hari kamu mau melangkah masuk, pintu itu selalu terbuka." Alia menatap ayahnya, lalu menatap Farid dengan mata berbinar. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Seolah takdir sedang mempertemukan dua dunia yang begitu berbeda. Seorang pemuda sederhana yang penuh ketulusan, dan seorang pengusaha besar yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Hari itu, Farid keluar dari kamar rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya ke depan. Tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan itu. Hari-hari setelah pertemuan dengan ayah Alia, menjadi babak baru dalam hidup Farid. Ia kembali ke kesehariannya, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tawaran besar memang ia tolak, tapi tanpa disangka, sang ayah tetap menyalurkan bantuan lewat cara lain. Farid akhirnya mendapat pekerjaan yang layak, sesuai kemampuannya, tanpa harus merasa hutang budi. Kini, hidupnya lebih tenang. Setiap bulan ia bisa mengirimkan uang untuk ibunya di kampung, sosok sederhana yang dulu sering mengkhawatirkan masa depan anaknya. Wajah ibunya selalu sumringah setiap kali menerima kabar, seakan semua jerih payah membesarkan Farid tidak sia-sia. Meski sudah memiliki kehidupan yang lebih baik, Farid tetap memilih sederhana. Ia masih berjalan kaki, masih membeli makanan di warung kecil, masih tersenyum pada tetangga tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Di sisi lain, Alia juga mengalami perubahan besar. Trauma yang dulu membelenggu perlahan ia lepaskan. Dengan dukungan keluarga dan semangat baru, ia belajar berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi hanya putri dari seorang pengusaha besar, melainkan Alia yang kuat, berani, dan ingin memberi makna pada hidupnya.
Pertemuan mereka yang singkat itu meninggalkan jejak dalam hati masing-masing. Mereka tahu, jalan hidup bisa saja membawa mereka ke arah berbeda. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dihapus. Rasa syukur bahwa semesta telah mempertemukan mereka di saat yang paling gelap. Suatu sore, sebelum mereka berpisah, Alia memberikan sebuah buku kecil kepada Farid. Buku itu sederhana, sampulnya polos, hanya dihiasi coretan tangan Alia sendiri. Di halaman pertama, ada tulisan yang mereka sepakati bersama. Ketika kebaikan tak dibayar dengan materi, maka langitlah yang akan membalas. Dan balasan itu seringkali bukan harta, melainkan pertemuan yang mengubah hidup selamanya. Farid membaca kalimat itu berulang kali. Matanya panas, seakan ada sesuatu yang mengalir deras di dadanya. Ia menutup buku kecil itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Alia. Senyuman tipis terukir di wajahnya, senyuman yang menyimpan berjuta rasa. "Alia," suaranya bergetar, "kalau suatu hari kita berjalan di jalan yang berbeda, aku cuma berharap kamu bahagia." Alia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, perpisahan mungkin tak terhindarkan. Tapi ia juga sadar, ada benang tak kasat mata yang telah mengikat hati mereka, benang yang tak akan putus, meski jarak memisahkan. Hari itu mereka berpisah bukan dengan janji manis, tapi dengan doa. Doa agar hidup yang telah diselamatkan tidak terbuang sia-sia. Doa agar kebaikan yang sederhana bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan mungkin, doa itulah yang menjadi balasan dari langit. Bukan berupa kekayaan berlimpah atau kedudukan tinggi, melainkan sebuah pelajaran, bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Farid melangkah pulang dengan buku kecil itu di genggamannya, sementara Alia berdiri di balik jendela, menatap sosok yang telah mengubah hidupnya. Keduanya tersenyum dalam diam, seolah tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.